Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Dalam rangka mempermudah masyarakat untuk mengurus segala bentuk proses perizinan, Pemko Medan melalui Dinas PMPTSP menghadirkan Mal Pelayanan Publik atau MPP. Kehadiran Mal Pelayanan Publik ini tentunya memberikan masyarakat kemudahan akses dan efisiensi waktu dalam proses perizinan serta berbagai layanan lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai MPP dan apa saja yang ada di MPP ini, sudah hadir bersama kami Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Ibu Nurbaiti Harap, SOSMAP. Selamat datang Ibu di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Ya, terima kasih Mbak Tari. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan Ibu. Ya, untuk mengurus segala macam perizinan di Kota Medan pastinya, ya kan Ibu. Terima kasih. Kita hari ini ingin ngobrol-ngobrol tentang MPP, Mal Pelayanan Publik. Nah, sebagai pembuka mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu MPP itu apa sih, Bu? Baik, saya akan coba jelaskan ya MPP itu. MPP ada 2 aturan yang mengatur tentang Mal Pelayanan Publik ini. Yang pertama itu ada Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Yang kedua ada Permenpan RB nomor 91 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Yang definisinya adalah Mal Pelayanan Publik ini adalah pengintegrasian pelayanan publik yang baik itu yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, kemudian badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, bahkan swasta juga dalam satu tempat. Yang tujuannya memberikan kemudahan penyelenggaraan, jangkauan, keterjangkauan, kecepatan pelayanan, kemudian kenyamanan, keamanan, seperti itu dalam satu tempat sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk hadir hanya satu tempat saja menyelesaikan semua urusan yang dibutuhkannya. Jadi secara integrasi masyarakat sudah lebih dimudahkan artinya dengan kehadiran MPP ini. Ya, Pasti itu dia. seperti itu. Nah, Iya. baru saja di launching bisa dikatakan seperti itu ya Ibu ya. Iya. 25 Januari oleh Pak Wali Kota Pak Bobi Nasution. Iya. Nah, sebagai Kepala Dinas yang bertanggung jawab untuk ini gitu. Ada nggak kira-kira pesan khusus nih dari Pak Wali Kota sendiri Bu untuk MPP ini sendiri itu akan seperti apa seperti itu? Beliau menyampaikan sebenarnya agar menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik ini secara baik. Secara baik dalam artian masyarakat sudah dari awal ketika akan datang ke Mal Pelayanan Publik itu sudah teratur dari segi antrian, sudah terlayani dengan baik. Semua baik itu petugas, baik itu kebersihan tempat, baik itu fasilitas yang kita sediakan itu terpenuhi dengan baik. Baik Ibu, di MPP sendiri apa saja sih yang ada di mall itu? Terutama untuk layanannya. Bagi penyandang disabilitas ada nggak sih Bu? Ada. Jadi kita sudah menyiapkan sebenarnya ya. Yang pertama sekali begitu masuk, jalan masuknya kita siapkan ada yang jalan landainya gitu ya. Untuk misalnya kursi roda bisa didorong langsung masuk ke dalam. Bahkan untuk masyarakat yang tidak memiliki kursi roda, kita sudah menyiapkan juga kursi roda di MPP gitu. Jadi masyarakat misalnya yang terbatas, yang tidak ada memiliki kursi roda, mereka bisa memakai kursi roda yang di MPP dan untuk didorong. Dan petugas juga itu siap sedia. Ada front office kita di sana membantu. Di samping itu yang nanti bisa misalnya mengarahkan mau apa, memilih urusan yang di mana, itu akan dibantu oleh petugas kita. Mereka datang, mungkin pintunya sudah dibukakan oleh apakah itu petugas, apakah itu yang nanti linmas satpamnya kita yang ada di MPP itu sudah diberikan pengarahan seperti itu. Jadi di samping itu untuk layanan disabilitas kita juga sudah menyiapkan ada kamar mandi disabilitas. Apakah itu untuk yang perempuan maupun untuk yang laki-laki itu sudah ada. Dan sebenarnya karena tempatnya yang cukup lapang, jadi ruang tunggu disabilitas juga cukup nyaman sih, bisa langsung kursi rodanya sudah bisa langsung berhadapan misalnya menunggu untuk urusan ke gerai yang mana yang akan dituju oleh
kaum rentan tersebut. Baik, ini MPP kita ini ramah bagi penyandang disabilitas. Jadi Iya. saudara-saudara kita penyandang disabilitas tidak perlu takut untuk hadir dan mengurus segala macam bentuk pelayanan di MPP kita ini Benar, pastinya. benar. Baik, segitunya ternyata Pemko Medan memikirkan Iya. ya bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Iya. Baik, Ibu, fasilitas apa saja sih yang tersedia selain bagi penyandang disabilitas itu tadi? Kita menyiapkan juga tempat sholat, ada musola, kemudian ada ruang laktasi, ada ruang konsultasi, ada ruang kesehatan. Kenapa harus ada ruang kesehatan? Karena untuk mengurus perpanjangan SIM, pihak Polrestabes itu butuh ada ruang konsul kesehatan, ada ruang rapat juga di MPP, Baik. ada tadi yang kamar mandi, semua yang untuk fasilitas yang dibutuhkan ya, tadi yang baik itu untuk disabilitas maupun untuk non disabilitas, ya itu sudah kita siapkan di MPP, ruang tunggu yang cukup nyaman, ada ruang permainan anak di sana. Jadi bagi ibu-ibu atau bagi orang tua atau siapa aja kali mungkin yang membawa anak-anak Anaknya? bisa bermain di sana. Kemudian sebenarnya ada pojok baca juga di sana. Ini kolaborasi yang cukup luar biasa sebenarnya dari OPD Pemko Medan, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan yang sudah menyiapkan pojok baca di MPP. Jadi bagi masyarakat mungkin yang pengen baca atau mungkin yang sekarang kan sudah serba digital ya, kan serba digital. Mungkin malas buka buku, bisa dia scan barcode. Jadi pilih baca secara digital. Ada e-booknya begitu ya, Ada, Ibu? benar, kita tinggal scan barcode-nya aja, nanti bisa dipilih di situ. Baik, Seperti luar itu. biasa sekali. Tidak hanya dihadirkan layanan bagi orang tuanya, ya, anak-anak juga seperti itu ya, dihadirkan tempat Dan buku bermain. anak-anak juga ada loh di sana. Biasa, memancing kita kembali untuk membaca seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu, karena DPMPTSP ini berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, ya. Layanan perizinan apa saja sih yang ada di MPP sendiri Ibu? Di MPP itu ada sebenarnya tidak perizinan saja, ada perizinan dan non perizinan layanannya. Jumlah layanan yang kita berikan di MPP itu ada 133 layanan yang terdiri dari 47 jenis layanan perizinan dan 66 jenis layanan non perizinan. Gitu. Ada yang perizinan dan perizinan. Jadi Ya. siapapun yang datang ke situ tuh benar-benar tidak perlu khawatir bahwa semua pelayanan yang dibutuhkan pasti ada sejauh ini. Sejauh ini pelayanannya mungkin untuk kebutuhan masyarakat ya sudah tersedia. Cuma memang pada saat ini karena MPP-nya Kota Medan baru tersedia satu lantai yang terdiri dari 26 gerai yang ada di sana bergabung. Memang untuk layanan-layanan khusus misalnya seperti BPOM misalnya, mungkin BNN atau yang lain-lain surat yang dibutuhkan belum bisa ada di sana karena tempat yang terbatas. Jadi yang pada saat ini yang tersedia di sana itu ada Dukcapil, antara lain ada imigrasi, kemudian ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada pembayaran pajak, Bapenda Kota Medan, kantor pajak sendiri juga ada Bank Sumut, ada PDAM, ada PLN, ada Polrestabes, ada Samsat, ada ATR, BPN untuk pelayanan pertanahan, ada Disnaker untuk pengurusan AK1 dan lain-lain lah. Maksudnya saya bilang ya itu sementara layanan yang ada seperti itu. Jadi mungkin untuk pelayanan dasar masyarakat kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Sudah mereka tinggal datang ke satu tempat ke MPP, insya Allah itu urusannya yang pelayanan yang dibutuhkannya ada di sana. Ibu, kita dari tadi sudah disampaikan apa saja yang ada di MPP, pelayanan apa saja. Tapi bagaimana cara daftarnya ini? Cara daftarnya gampang sebenarnya. Tinggal datang, kalau mau yang datang langsung, datang ke MPP, di sana kita siapkan untuk mesin antrian. Misalnya mau pelayanan kependudukan, itu tinggal dipilih, nanti akan diberikan oleh petugasnya, front office-nya yang ada di MPP dari DPMPTSP Kota Medan, diberikan kepada yang bersangkutan, masyarakat yang berurusan, kemudian akan diarahkan kemana tujuan layanan mereka yang akan dituju, seperti itu. Dapat nomor antrian mungkin seperti itu ya Ibu? Iya, ya? ada nomor antrian. Jadi dari mesin antrian mereka akan dipilihkan tujuannya kemana, akan diberikan nomor antrian dan mereka akan menunggu
nanti oleh yang gerai yang dituju akan memanggil secara sistem seperti itu. Baik. Itu kalau yang mau langsung offline ya. Nah, Hmm. sebenarnya kalau mau online juga atau membooking antrian bisa Sudah juga bisa, Ibu. bisa Baik. melalui websitenya MPP pemkomedan.go.id. Luar Ya, biasa sekali. bisa membooking antrian di sana. Pemanfaatan digitalisasi. Iya. Baik. Ibu, tapi ini saya ingin bertanya, penasaran, kita ingin bertanya-tanya kenapa sih memilih gedung X Ramayana Plaza sebagai MPP? Sebenarnya sebelumnya ya ada beberapa pilihan yang sebelum sampai ke tahap yang gedung ini. Ada dulu X parkir di sebelah Perisai Plaza. Nah, ternyata setelah dilihat mungkin ini posisinya karena dia jalur satu arah ya, mungkin agak merepotkan, mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan akhirnya dilihat X Ramayana. X Ramayana ini adalah bangunan BOT-nya Pemko Medan gitu. Jadi dibangun oleh pihak swasta. Kemudian setelah selesai masa kerjasamanya, maka bangunan ini kembali kepada pemerintah Kota Medan. Nah, melihat dari posisi mall ini yang sangat strategis di tengah Kota Medan, kemudian luasan wilayah gedungnya, besaran gedungnya, kemudian parkirnya juga ada di basement, ada di atas. Jadi ini sangat mendukung untuk dilaksanakannya MPP di sini gitu. Karena memudahkan. Mudah dari segi angkutan gitu. Jadi masyarakat bisa kalau yang dari arah Tunjungan misalnya bisa dengan angkutan langsung berhenti di depan, langsung di depan. Dan dari arah Belawan juga paling jauh jarak tempuhnya mungkin 45 menit kalau dari Belawan. Jadi benar-benar ini posisinya sangat strategis. Berada di tengah-tengah kota. Dan sekarang yang luar biasa, di depan MPP juga sudah lewat juga mobil listrik. Bus listrik. Ya, jadi benar. Bisa juga misalnya kalau berhenti mau ngurus di MPP seperti itu. Baik. Masyarakat tetap diuntungkan dan dimudahkan dengan lokasinya yang strategis dan kemudahan transportasi yang menuju untuk ke MPP. Ya, baik, ini menarik sekali Ibu tentang MPP karena menyangkut langsung tentang masyarakat. Benar. Kita akan berbincang nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang antusiasme masyarakat, tapi jawabannya ditahan dulu, kita break dulu sejenak. Baik, kita kembali lagi akan berbincang tentang MPP Kota Medan. Nah, baik Ibu Kadis PMPTSP. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja yang ada di dalam MPP. Saya penasaran bagaimana antusiasme masyarakat dari mulai di launching oleh Pak Wali kemarin hingga hari ini. Baik, terkait antusiasme masyarakat ya, wah saya rasa ini cukup luar biasa. Karena pada saat di launching oleh Bapak oleh Kota Medan pada tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan kemarin ya tanggal 20 Februari 2024 itu saat ini sudah ada 2.315 masyarakat yang datang ke MPP untuk mendapatkan pelayanan publik yang ada di 2.315. Jadi sebenarnya hanya dalam tempo 20 hari itu udah 2.315 masyarakat yang datang ke MPP untuk mendapatkan pelayanan publik. Iya. Luar biasa sekali antusias masyarakat kita. Ya, alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Pernah nggak Bu waktu Ibu mungkin melakukan kunjungan ke situ berbincang langsung dengan masyarakat sendiri? Pernah ada sih beberapa, maksudnya yang pas kami berkunjung gitu ya. Alhamdulillah ternyata MPP ini yang disiapkan oleh Bapak Wali Kota Medan termanfaatkan, masyarakat merasa ini sangat membantu sekali masyarakat. Kenapa? Yang selama ini misalnya kan mau ngurus KTP hilang gitu. Masyarakat kan harus pergi dulu ke kantor polisi. Ya. Yang tempatnya dia di Negoro misalnya gitu ya, ngurus surat hilang dulu. Prosesnya harus pengantar dulu dari kantor lurah. Benar. Dari kantor lurah pergi dulu ke kantor polisi, dari kantor polisi baru pergi ke Dukcapil untuk mendapatkan pengurusan KTP hilang. Nah, saat ini itu masyarakat ini hanya mengurus surat hilang di layanan Polrestabes yang ada di MPP. Kemudian dia tinggal jalan aja pergi ke gerainya, itu kan gerainya Dukcapil. Nah, langsung dia bisa memproses KTP hilang yang dibutuhkannya itu tadi. Gitu. Jadi sudah sangat membantu sekali bagi masyarakat untuk tidak perlu lagi kemana-mana. Apalagi MPP ini cukup nyaman kan, sejuk. Antriannya jelas, mereka tidak perlu sampai panjang-panjang misalnya ada di sana. Jadi ya MPP itu
dioptimalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik gitu. Tidak hanya datang, rasa syukur itu tidak hanya datang dari masyarakat. Kalau saya lihat Ibu sebagai penanggung jawab leading sektornya tentu penuh rasa syukur pastinya ya Ibu. Ibu, dari cerita yang tadi saya dengar Ibu sampaikan, layanan publik apa nih yang paling sering diakses oleh masyarakat, Bu? Yang paling banyak ya peminatnya. Sampai dengan saat ini peminat tertinggi dan tidak terkalahkan oleh yang lainnya. Ada juaranya ternyata. Juaranya gitu ya. Apa Itu tuh kira-kira? Masih Dinas Dukcapil memang. Dinas Dukcapil. Ya, itu sampai 1.118 orang yang datang berurusan ke sana. Kemudian di tempat kedua nih, ada BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Ada 411 masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan publik di BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Kemudian dilanjut dengan imigrasi Polonia. Itu udah jelas ya, mereka untuk yang mengurus paspor di sana. Kemudian yang berikutnya ada BPJS Kesehatan. Itu masyarakat yang datang dari mulai layanan di MPP diresmikan oleh Pak Wali Kota Medan, itu ada 163 orang. Kemudian ada Ikatan Apoteker Indonesia juga, itu ada 91. Kemudian Samsat ada 80 masyarakat yang datang. Kemudian Polrestabes Kota Medan ada 71 orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan di Polrestabes Kota Medan. Itu yang saat ini memegang rekornya. Dukcapil di peringkat pertama mengurus administrasi kependudukan. Baik Ibu, berangkat dari antusiasme masyarakat. Kira-kira ada nggak rencana untuk penambahan layanan lagi ke depannya? Memang ada, dan insya Allah mungkin tahun ini oleh Dinas Perkim Cekataru, MPP akan dilanjut untuk lantai 2, 3, dan 4. Berikutnya mungkin kalau sudah lantai 2-nya sudah jadi, udah menyampaikan akan masuk ke MPP. Itu ada Kajatisu, ada Kajari Belawan, ada Kajari Medan, ada BNN, ada Badan POM. Dan berikutnya mungkin kita akan juga menyiapkan Kemenak di sana, terutama untuk balai nikahnya gitu. Balai nikah. Balai nikah, iya benar. Itu maksudnya gimana Bu? Balai nikah. Balai nikah itu mungkin bagi masyarakat Kota Medan yang membutuhkan tempat untuk menikah, bisa juga nanti menikah di MPP, di balai nikah itu gitu. Di samping mungkin dalam pengurusan lainnya yang disiapkan oleh Kemenak, misalnya pengurusan haji dan lain sebagainya, itu nanti bisa juga di sana. Dan kita juga mungkin berencana akan menambahkan juga perbankan. Jadi tidak cuma hanya satu, ada Bank Sumut, mungkin ada bank-bank yang lain akan ada juga di MPP. Luar biasa sekali ya MPP Kota Medan ini. Kemenak akan hadir dan MPP menghadirkan balai nikah. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan bagi masyarakat, sekaligus juga membantu masyarakat untuk ibadah begitu ya. Iya. Mungkin tadi itu dari kementerian dan lembaga gitu ya. Nah, dari OPD pemerintah Kota Medan sendiri itu juga sudah banyak yang bilang, kami kenapa nggak bergabung di sini gitu. Jadi kita sampaikan ini kan hanya keterbatasan tempat. Tapi banyak sudah OPD, ada dinas sosial, ada dinas SDA BMBK juga yang ingin bergabung karena mereka juga punya layanan yang akan diberikan juga ke masyarakat gitu. Jadi mereka juga pengen bergabung di MPP Kota Medan. Sabar, perangkat daerah lain sabar. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nanti Perkim Cikataru akan memperbaiki dulu tempatnya. Nanti teman-teman perangkat daerah akan ikut bergabung pastinya. Baik Ibu, kalau cerita keunggulan, apa ini kira-kira keunggulan MPP Kota Medan dibandingkan kota lainnya? Sebenarnya mungkin kalau MPP itu udah ada standar ya. Cuma yang mungkin membuat berbeda, yang tadi itu mungkin kita datang masuk ke MPP, melihat ada yang bagus gitu, ada seperti kartun yang di depannya memberikan ucapan selamat datang kepada masyarakat tersebut ya. Yang menggambarkan sebenarnya ini tidak cuma kartun. Jadi kartun yang ada 2 di kiri kanan ini selain memiliki fungsi untuk penunjuk arah pemberitahuan layanan apa saja yang ada di sektor A dan layanan apa saja yang ada di sektor B, adalah sebenarnya memiliki maksud bahwasanya ini loh yang sebelah kiri ini adalah gambar heritage-nya Kota Medan gitu. Nah, jadi yang sebelah kanan ini adalah ini Medan masa depan yang kita mau tuh seperti ini gitu. Ini mimpi sebenarnya. Ini maksudnya ini harapan kita gitu. Jadi sebenarnya di samping ini mall pelayanan publik, kami juga memasukkan unsur penanaman modal di dalamnya untuk investasi ke Kota Medan gitu. Seperti itu ya maksudnya itu. Kemudian tadi itu yang kami sampaikan di awal yang bahwasanya letak mall pelayanan publik ini sangat strategis.
mudah dijangkau, berada di tengah-tengah kota Medan, dan mungkin ini membuatnya menjadi lebih daripada yang lain karena posisinya yang sangat strategis dibanding dengan yang lain, mudah dijangkau, masyarakat bisa apakah angkutan umum, parkirnya juga cukup lumayan ya, maksudnya ada di basement, ada di atas. Nah, dan untuk parkir yang di lahan MPP di basement dan di atas itu parkirnya adalah gratis bagi masyarakat. Itu mungkin keunggulannya. Itu mungkin keunggulannya. Tapi itu memang unggul menurut saya Ibu begitu karena tidak hanya sembarang untuk menentukan tempat tapi kita benar-benar memikirkan masyarakat seperti itu. Baik Ibu, ini makin seru ya obrolan kita. Kayaknya tadi gampang-gampang aja gitu pada pelaksanaannya. Gak mungkin gak ada kendala. Saya ingin tahu nanti kendalanya seperti apa tapi ditahan dulu, disimpan dulu jawabannya. Kita akan break dulu sejenak. Baik, kita berbincang lagi dengan Kepala Dinas PMPTSP, masih bersama Ibu Nurbaiti. Baik, Ibu Kadis tadi udah ngobrol banyak ya kan, udah disampaikan apa aja nih layanan di MPP Kota Medan. Kayaknya gampang gitu, tapi nggak mungkin nih nggak ada kendala yang dihadapi. Kira-kira kendalanya apa sih Bu? Kalau terkait kendala yang sangat berat tidak ada, cuma yang mungkin perlu lagi kami laksanakan untuk mungkin lebih menginformasikan kepada masyarakat, lebih menyampaikan kepada masyarakat. Kami sekarang ini bahkan sudah saya iniin sama anggota di kantor gitu ya maksudnya, untuk setiap masyarakat yang datang, kita coba akan memilah kecamatannya gitu. Nanti kita lihat mungkin dari 2000 tadi 315 masyarakat yang datang, ini dari keterwakilan kecamatan mana saja sih gitu ya. Jadi sehingga nanti bagi kecamatan-kecamatan yang belum tersosialisasikan secara masif atau secara baik MPP Kota Medan, maka kita akan sampaikan ke camatnya untuk menginformasikan. Saya bilang tadi sampaikan juga di Instagramnya Pemko Medan dan alhamdulillah ya, maksudnya kami diundang di podcast ini merupakan sarana yang sangat luar biasa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini loh pemerintah Kota Medan, Bapak Wali Kota Medan sudah siapkan ada mall pelayanan publik bagi masyarakat di Kota Medan yang sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat itu dimudahkan hanya datang ke satu tempat selesai nih urusannya gitu. Apalagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan misalnya. Naik Grab dari sini, pindah ke sini, baru selesai urusannya kan. Tapi ini kan kalaupun mereka naik Grab ataupun walaupun mereka naik angkutan umum, cukup datang sekali, mungkin sediain ongkos pulang pergi aja gitu ya, sudah sampai gitu. Dan berada di pinggir jalan yang cukup besar ya. MPP Kota Medan itu kan ada di Jalan Iskandar Muda. Di belakangnya persis itu adalah Pasar Peringgan. Jadi bagi ibu-ibu sebenarnya sambil mau belanja misalnya nggak bisa sekalian datang bisa ke MPP. Tapi ya ini maksudnya yang merupakan kendala bagi kami mungkin ya itu tadi harus lebih menginformasikan kepada masyarakat untuk menyampaikan ini loh sudah ada MPP Kota Medan. Tidak lagi harus berpindah-pindah tempat. Iya benar. Jadi datang ke satu tempat aja. Jadi saya bahkan di kompleks tempat saya tinggal itu saya sampaikan, ibu-ibu kalau mau sekarang urusan di MPP urusan dia, maksudnya lebih dimudahkan datang ke MPP Kota Medan aja gitu. Selain dari websitenya websitenya DPMPTSP gitu ya, selain Instagramnya kita disampaikan disosialisasikan juga terkait MPP ini. Jadi saya bilang ya kami alhamdulillah sekali diundang hadir ke sini oleh Dinas Kominfo Kota Medan nih gitu ya, khusus membahas tentang MPP. Ya, baik Ibu. Tadi kalau kendala-kendala mudah-mudahan masih tetap bisa kita hadapi dan terjawab ya Bu ya, dengan kolaborasi tentunya begitu ya. Dan segeralah masyarakat manfaatkan nih kehadiran MPP. Benar. Ya kan dimanfaatkan. Kita cerita nih dari tadi MPP. Jam operasionalnya Ibu dari kapan gitu sampai kapan ya kan? Dari jam berapa ke jam berapa seperti itu. Baik, kami akan MPP Kota Medan ya saat ini memang beroperasi sesuai dengan jam kantor. Masih dari Senin sampai dengan Jumat. Baik. Jadi kalau Senin sampai dengan Kamis itu jam operasionalnya adalah jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Sama seperti jam kantor. Kemudian khusus di hari Jumat itu adalah jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 di hari Jadi Jumat. untuk Sabtu Minggu
kita belum buka MPP, tapi belum tahu nih ke depannya mungkin kalau ternyata antusias masyarakat banyak cukup antusias misalnya, dan itu mungkin bisa saja berkembang. Nanti seperti akan itu. kita sesuaikan seperti itu ya Ibu. Gitu. Baik, selain MPP, apakah ada inovasi lain yang mungkin akan dilakukan di tahun ini Bu oleh PMPTSP sendiri? Kalau untuk tahun ini kita fokus dulu kepada pengembangan MPP yang mungkin tadi itu ya, untuk yang layanan disabilitas. Sebenarnya kita juga berharap ini mengembangkan di tahun ini, misalnya untuk yang disabilitas yang tunarungu, kita akan membuat di sana front office yang mengerti bahasa isyarat. Baik, Seperti luar itu. biasa. Kemudian untuk yang disabilitas yang tunanetra, kita juga berencana mempersiapkan braille-nya gitu. Braille-nya jadi supaya terbantu, walaupun memang sebenarnya kalau yang tunanetra mungkin bisa kita tanyakan urusan apa yang akan dibutuhkan, petugas kita akan membantu gitu ya. Jadi kan ada juga tugas khusus nanti yang kita siapkan untuk disabilitas tadi itu. Baik. Seperti itu. Apa nih terakhir yang menjadi harapan Ibu untuk MPP ini sendiri? Yang menjadi harapan kami yang paling utama ya terhadap MPP Kota Medan ini. MPP Kota Medan ini kan sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota Medan yang kami rasa sudah cukup baik. Jadi kami berharap masyarakat ayo gitu memanfaatkan MPP ini, meningkatkan lagi antusiasmenya untuk hadir ke MPP. Kenapa? Ya cukup datang ke satu tempat selesai semua urusan gitu ya. Baik. Kemudian kami juga menerima misalnya kalau misalnya ada kendala, ada kritik dan saran terkait MPP kedepannya untuk lebih baik, ya kenapa tidak? Baik Ibu, itu tadi harapannya ya kan, harapan kita untuk MPP Kota Medan. Jadi alangkah ruginya kita sebagai masyarakat jika tidak memanfaatkan MPP yang sudah dihadirkan oleh pemerintah Kota Medan ini. Betul. Baik, Ibu Nurbaitia Rahab, terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasannya mengenai MPP ini. Mudah-mudahan ini menjadi dan memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan pengurusan pelayanan publiknya. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Insya Allah dalam frekuensi yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurbaitia. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Baik, sahabat kolaborasi, demikian tadi podcast Kolaborasi Medan Berkah kita mengenai MPP Kota Medan. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda pastinya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kolaborasi Medan Berkah.